Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Bu Hendri. Kali ini kita akan membahas materi himpunan, materi kelas 7 yaitu bab 2. Nah, apa itu himpunan? Perhatikan di sini. Kita akan misalnya kita ke pasar. Nah, di pasar itu pasti ada pengelompokan-pengelompokan seperti ini. Oh, ini yang daerah sayur mayur. Jadi ini kalau kita mau berbelanja tentang sayur itu ada di sini. Jadi mudah, jadi orang mencarinya itu. Oh, saya mau beli sayur bayam. Nah, oh berarti ke sini. Terus kalau ingin membeli tempe, tahu, bakso, nugget, oh di sebelah sini. Nah, yang mengelompok-ngelompokkan seperti ini yang dimaksud dengan himpunan. Jadi dikumpulkan jadi satu. Kemudian harus jelas mana saja. Yang sayur itu ada di sini petai, kemudian bayam, kol, kangkung. Nah, seperti itu masuk di dalam sayur mayur di sini. Jadi orang mencari itu lebih mudah jika dikelompokkan. Itu dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya itu. Nah, sekarang konsep himpunan. Yang termasuk himpunan apa saja? Perhatikan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, kenapa ini disebut himpunan? Karena ini jelas bisa disebutkan. Siswa yang lahir bulan Agustus siapa saja. Kemudian siswa laki-lakinya siapa saja langsung dikelompokkan jadi satu. Kemudian buah-buahan yang diawali dengan huruf M apa saja. Mangga, manggis, melon. Kumpulan nama di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Semarang, Salatiga, Solo. Nah, itu bisa disebutkan dengan jelas. Itu yang dimaksud dengan himpunan. Nah, ini contoh yang bukan himpunan. Misalnya kota-kota besar di Indonesia. Di sini kota besarnya tidak ada kriteria, sehingga tidak bisa disebutkan. Kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia. Orang kaya itu kriterianya apa? Nah, harus disebutkan sehingga kalau kriterianya ada, maka bisa disebutkan anggotanya apa saja. Begitu juga dengan siswa yang pandai di sekolah. Pandai di sini tidak ada kriteria. Gunung yang tinggi di Indonesia, tingginya seberapa? Harusnya ada kriteria di sini. Misalnya, kumpulan gunung yang tingginya 5.000 meter. Nah, itu baru bisa dituliskan. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga tidak bisa disebutkan yang bagaimana yang disenangi. Sehingga dapat disimpulkan himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Seperti ini. Ini jelas huruf M. Laki-laki yang lahir bulan Agustus, lahir bulan Juli dan sebagainya. Ini jelas definisinya. Penyajian himpunan. Yang pertama dinyatakan dengan cara menyebutkan anggotanya atau disebut juga dengan enumerasi. Nah, contohnya ini disebut anggotanya 2, 3, 5, 7. A, I, U, E, O. Jadi kalau ini yang konsonan, vokal. Nah, kalau ini yang vokalnya. Konsonannya berarti yang selain ini. Kemudian yang D itu anggotanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat. Yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, kalau ini disebutkan ini dengan menyebutkan anggotanya, maka ini bisa dituliskan seperti ini. Jadi untuk yang A itu bisa dituliskan begini. Jadi A itu sama dengan bilangan ganjil yang lebih dari 1 berarti mulai dari 3, 5, 7. Kurang dari 8 ya terakhir 7. Nah, ini itu kalau dituliskan dalam
menyebutkan anggotanya atau enumerasi itu seperti ini, 3, 5, 7. Kalau dengan ini enumerasi ini seperti ini. Kalau dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya seperti ini. Himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Bilangan prima yang kurang dari 10. Kalau disebutkan seperti ini, dengan cara 1, hasilnya bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti kita tuliskan begini. 2, 3, 5, 7. Nah, itu kurang dari 10. 8 tidak masuk. Nah, ini kalau dengan menyebutkan anggotanya. Nah, yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Jadi himpunan A ini, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8, itu kalau kita menuliskan sifat anggotanya, sifat-sifatnya. Kalau ini kita tuliskan anggotanya, menyebutkan anggotanya. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan, itu ini. Menjadi A adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Jadi kalau menggunakan ini 3, 5, 7 jadi himpunan A. Kemudian kalau ini menyebutkan anggotanya A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang pertama kita akan membahas himpunan kosong, yaitu tentukan himpunan cacah yang kurang dari 0. Himpunan cacah itu anggotanya terdiri dari ini. Coba himpunan bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Iya kan? Nah, di sini kalau kurang dari 0 tidak ada. Berarti ini himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 adalah himpunan kosong. Nah, berikutnya. Tentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Antara 0 dengan 1 itu tidak ada bilangan bulat, adanya bilangan pecahan. Berarti di sini jawaban dari ini himpunan kosong karena tidak ada himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berikutnya, tentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil tidak ada yang habis dibagi 2, sehingga jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinotasikan dengan ini, atau kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggotanya. Nah, sekarang berikutnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Sekarang kita sudah membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta yang mungkin dari 1, 3, 5, 7. Perhatikan, himpunan semesta itu bisa sama dengan ini, bisa juga lebih. Jadi anggotanya lebih dari ini. Tapi kalau kurang dari himpunan A ini, ya tidak bisa disebut dengan himpunan semesta. Jadi minimalnya harus sama dengan himpunan itu sendiri. Jadi himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah yang pertama, S-nya adalah 1, 3, 5, 7. Jadi sama dengan A ini sendiri. Kemudian yang kedua, bisa juga himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil itu ya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bisa juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa. Itu semestanya ini. Nah, A itu ada di dalamnya sini. A juga ada di dalamnya sini. Jadi intinya himpunan semesta, himpunan ini ada di dalamnya semesta itu tadi. Berikutnya, himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti 1, 3, 5, 7 juga masuk di dalam semesta.
10 bilangan asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bilangan ini berada di dalamnya ini tadi semesta, ini tadi 10 bilangan asli yang pertama. Himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi itu. Kemudian dilambangkan dengan S. Kemudian mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, seperti tadi. Jadi semestanya bisa sama persis dengan himpunan itu sendiri, bisa juga lebih banyak. Tapi jika kurang tidak bisa. Himpunan semesta disebut juga dengan himpunan universal dan dilambangkan dengan U. Kalau yang ini dilambangkan dengan S, sama saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang diagram Venn, yaitu cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan oleh matematika Inggris yang bernama John Venn. Ini adalah pakar matematika. Kemudian, nah bagaimana menggambarkan himpunan itu dalam diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S itu diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian di setiap himpunan ada himpunan semesta yang ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, jadi bulatan. Kemudian setiap himpunan ditunjukkan anggotanya, ditunjukkan dengan titik. Jadi satu anggota ada titiknya, satu anggota lagi ada titiknya, begitu. Kemudian bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Maksudnya bagaimana? Jika himpunan A itu adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli banyak sekali, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa 100, bisa 1000. Sehingga untuk yang banyaknya anggota tidak terhingga, maka tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang perhatikan di sini yang pertama diagram Venn ini. Ini himpunan A, ini himpunan B, kemudian di sini. Nah, ini S-nya itu ada di pojok kiri atas. Nah, perhatikan. Ini sekarang kita tuliskan himpunan bilangan A. Oh, semestanya dulu. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah semestanya. Himpunan semesta untuk ini. Kemudian untuk himpunan A, itu anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 5, 6, 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9 itu berada di luarnya himpunan A dan B. Nah, himpunan ini adalah himpunan yang antara A dan B itu tidak ada keterkaitan, saling asing, sendiri-sendiri. Berikutnya, nah kalau ini antara A dan B itu ada yang terkait, ada yang sama. Kalau ini kan antara A dan B tidak ada yang sama, jadi dinamakan saling asing. Kemudian kalau ini ada yang sama, yaitu 4. Jadi anggota himpunan, nah S dulu ya, S-nya semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A itu meliputi 1, 2, 3, 4. Himpunan B itu anggotanya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, 8, 9 ada di luarnya. Berikutnya, nah untuk yang ini, itu himpunan A itu ada di dalamnya himpunan B. Berarti bisa kita tuliskan. Jadi kalau yang ini irisan antara A dan B adalah 4. Jadi ini irisannya yang ini. Nah, ini irisannya ini. Untuk yang ini, irisannya ya ini. Jadi semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kemudian himpunan A itu di dalamnya himpunan B 1, 2, 3. Kemudian himpunan B yang mana? Ya ditulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan A itu berada di dalamnya himpunan B. Kemudian berikutnya, nah ini untuk yang ini A itu sama dengan B. Jadi ini sama dengan B. Berarti himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia kurung kurawal. Kemudian untuk yang himpunan A itu terletak 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah anggota dari ini tadi, himpunan tadi dalam bentuk diagram Venn. Berikutnya, nah untuk yang ini bagaimana? Himpunan ini. Nah, kita bisa menuliskan S-nya mana. Nah, himpunan S-nya apa saja? Bisa kita tuliskan di sini. Himpunan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu masuk himpunan S. Kemudian himpunan A, anggotanya apa saja? Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Kemudian berikutnya, himpunan B itu anggotanya apa saja? Perhatikan di sini himpunan B berarti ya 4, 5, 6, 7. Kemudian berikutnya, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Jadi himpunan C itu mana? Anggotanya meliputi anggota A dan B. Anggotanya ya berarti apa ini? 4 karena masuk di dalamnya anggota A dan B, berarti himpunan 4. Irisannya namanya itu. Kemudian himpunan D itu anggotanya, maksudnya yang tadi itu C itu sama dengan ini. Kalau ini D sama dengan anggotanya menjadi anggota A atau B. Ya berarti keseluruhan, jadi gabungan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu untuk yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Berikutnya, himpunan E itu yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Berarti di luarnya, di luar A dan B ini ada dinamakan E, yaitu 8, karena di luarnya. Berikutnya, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A saja. Nah, berarti kita tuliskan F-nya ini adalah 1, 2, 3. Nah, karena hanya menjadi anggota A saja, bukan berarti menjadi anggota B. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B saja. Nah, untuk yang anggota B, himpunan G ini anggotanya adalah, perhatikan di sini hanya menjadi anggota B saja, berarti 5, 6, 7. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Apakah itu kardinalitas himpunan? Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinyatakan dengan notasi N dalam kurung himpunan A. Ini menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi contohnya seperti ini. Misal di sini ada himpunan A, itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka di sini NA, jadi banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Kan banyaknya ada 4. Nah, ini yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan. Berikutnya, himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Perhatikan, apakah kalian bagian dari himpunan siswa kelas 7 SMP? Bagaimana dengan seluruh temanmu satu kelas? Apakah mereka juga bagian dari siswa kelas 7 SMP?
Apakah siswa laki-laki di kelasmu juga merupakan himpunan bagian dari siswa kelas 7 SMP? Nah, iya bukan? Jadi semuanya ini adalah himpunan bagian. Jadi kalian juga himpunan bagian dari siswa kelas 7 SMP, kemudian temanmu satu kelas juga, yang laki-laki juga, yang perempuan juga, semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang himpunan bagian. Lebih jelasnya bagaimana? Perhatikan di sini. Di sini seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa itu berjumlah 32 orang. Yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Nah, 15 siswa laki-laki itu juga himpunan bagian dari 32 siswa ini. Yang 17 ini juga himpunan bagian dari 32 ini. Lah, dari 15 siswa, 10 siswa itu gemar sepak bola, yang 5 gemar bola voli. Nah, ini 10 siswa itu juga himpunan bagian dari 32 orang. Yang 5 ini juga himpunan bagian dari 32 orang ini. Begitu juga yang 9 siswa perempuan gemar menari dan 8 siswa gemar menyanyi. Ini juga himpunan bagian dari 32 siswa ini. Juga dengan yang 8. Jika digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Jadi ini di dalamnya A. D ini juga di dalamnya A. Nah, A ini di dalamnya S. Berarti ini semuanya himpunan bagian. Begitu juga dengan himpunan B. Himpunan B itu adalah himpunan siswa perempuan, 9 siswa. Itu suka menari, yang 8 suka menyanyi. Itu semua himpunan bagian dari kelas 7A. Nah, untuk lebih jelasnya, coba sekarang saya berikan contoh yang lebih sederhana lagi. Coba misalnya teman kalian ada yang bernama Ana, jadi himpunan P itu misalnya anggotanya adalah ayahnya Ana, kemudian ibunya Ana, juga Ana itu sendiri. Nah, ini caranya menentukan banyaknya himpunan bagian. Misal, yang pertama itu jika kalian datang mau ke rumah Ana, kemungkinannya tidak ada yang menemui, berarti himpunan kosong, tidak ada orang. Bisa juga yang menemui itu ayahnya. Bisa juga yang menemui ibunya saja, jadi tidak ada orang lain selain ibunya. Bisa juga yang menemui kalian adalah Ana saja, ayah ibunya lagi kerja. Bisa juga yang menemui di rumah itu ada ayahnya dan Ana. Bisa juga yang menemui kalian adalah ibunya dan Ana. Bisa juga yang menemui kalian itu adalah ayah dan ibunya, Ana tidak ada, lagi keluar. Nah, bisa juga begitu. Nah, bisa juga yang menemui adalah ayah, ibu, dan Ana. Jadi semua ada di rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan banyaknya himpunan bagian. Ada berapa jika di rumah itu ada 3 orang, jadi 3 anggotanya. Berarti bisa himpunan kosong. Itu jika tidak ada yang menemui. Bisa juga yang menemui ayahnya saja, bisa ibunya saja, bisa Ana, bisa ayah dan Ana, bisa ibu dan Ana, bisa juga ayah dan ibu, ananya tidak ada, bisa juga ayah, ibu, dan Ana. Jadi untuk P, perhatian di sini, ini jika NP itu sama dengan 3, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari P ini ada 8. Itu adalah banyaknya himpunan bagian. Nah, sekarang kita bahas himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A, dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi misal seperti yang tadi sudah dijelaskan, misal ada himpunan A, itu anggotanya adalah ayah, ibu, dan Ana. Nah, kemudian
Jika kita ke rumahnya, kemungkinan yang pertama adalah himpunan kosong. Bisa juga ayahnya saja yang ada di rumah, bisa juga ibunya saja yang ada di rumah, bisa juga Ana yang di rumah sendirian. Bisa juga yang di rumah itu ada ayah dengan Ana. Jadi kalau kalian ke sana yang ada 2 orang ini. Bisa juga ibu ya, ibu dengan Ana. Ibu dengan Ana. Bisa juga Ana tidak ada lagi keluar, yang ada hanya ayah dan ibunya Ana saja. Bisa juga ketiga-tiganya ada, ayah, ibu, dan Ana. Nah, ini semuanya dinamakan dengan PA. Ini PA, ini PA. Jadi ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A ini. Sedangkan banyaknya anggota ya, banyaknya anggota himpunan kuasa atau NPA ini, banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang dimaksud dengan NPA. Banyaknya anggota himpunan kuasa ada 8. Sedangkan ini, setiap ini dinamakan himpunan kuasa. Artinya himpunan bagian dari himpunan A ini. Jadi bisa kita tuliskan, ini banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Maka NPA itu ada 8. Banyaknya anggota himpunan kuasa. Yang ini semuanya himpunan kuasa. Ini tuh himpunan kuasa. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan kuasa. Nah, perhatikan di sini. Ini sekarang kita buat tabel. Jadi misalnya ada himpunan kosong, banyaknya anggota, ya 0, nggak ada anggotanya. Banyaknya himpunan bagian atau PA itu ini. Himpunan bagian tuh 1. Kemudian untuk A ini 1. Nah, himpunan kosong dan A. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 2. Kemudian untuk yang A dan B berarti banyaknya anggotanya ada 2 di sini. Nah, di sini itu ada 2, yaitu himpunan bagiannya himpunan kosong, A, kemudian B, kemudian A dan B. Jadi maksudnya seperti tadi, kalau kita ke rumahnya itu, di rumahnya itu ada hanya Ana dan ibunya, berarti himpunan kosong, bisa Ana, bisa ibunya, bisa Ana dan ibunya. Berarti banyaknya ada 4, banyaknya kalau dihitung. Kemudian untuk yang B, nah yang ABC ini berarti ada 3 anggotanya, seperti yang barusan dijelaskan. Berarti banyaknya himpunan bagian itu himpunan kosong, bisa juga A, bisa juga B, bisa juga C, bisa juga A dan B, bisa juga A dan C, bisa juga B dan C, bisa juga apa? Bentar, kita hapus dulu. Bisa juga A, B, dan C. Berarti anggotanya ada 8. 8 adalah 2 pangkat 3. Terus kita amati. Nah, ini pangkatnya semakin besar ya. Kalau di sini banyaknya anggota 0, di sini berarti 2 pangkat 0. Banyaknya anggota 1, 2 pangkat 1. Kalau banyaknya anggota 2, 2 pangkat 2. Kalau banyaknya anggota 3, 2 pangkat 3. Kalau banyaknya anggota N, berarti 2 pangkat N ini. Nah, itu caranya menentukan banyaknya himpunan bagian atau himpunan kuasa. Jadi misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa, maka NA sama dengan N bilangan cacah, maka NPA itu ada 2 pangkat N ini tadi. Nah, untuk menentukan himpunan kuasa, kita bisa juga menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini 1, ini tambah ini 2, ini tambah sana 1, 1 tambah 0, 1. Kemudian ini ditambahkan 3, ini tambahkan 3, ini tambahkan sana 1, ini ditambahkan sana kan 0, 1.
Ini tambahkan 6, ini tambahkan 4, ini tambahkan 1, ini tambahkan 4, tambahkan 1. Gitu seterusnya sampai ke bawah. Banyaknya tak terhingga untuk segitiga Pascal. Nah, ini manfaatnya apa? Untuk menentukan himpunan kuasa. Perhatikan, misal kita tadi yang ini, contoh yang pertama tadi kan ini ada ayahnya, ibunya, dan anak. Maka kita bisa menyebutkan ini tadi. Perhatikan, kenapa ada 1? Nah, kalau 1, yang pertama ini adalah himpunan kosong. Yang 3 ini anggotanya apa saja? A, B, dan C. Nah, ini anggotanya 3. Kemudian untuk yang 3 ini anggotanya apa saja? A dan B, kemudian bisa juga A dan C, bisa juga B dan C. Artinya apa ini? Artinya yang pertama misal ini kalian ke rumahnya anak yang nemui ayahnya, tidak ada orang, itu bilang kosong. Yang menemui ayahnya saja, ibunya saja, atau anak saja. Bisa juga yang di rumah itu ada 2 orang, ayah dan anak, ayah dan ibu, bisa juga ibu dan anak. Bisa juga tiga-tiganya di rumah yang satu ini. Berarti bisa dituliskan di sini A, B, dan C. Nah, ini kalau dijumlahkan banyaknya ada 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadi yang ini himpunan kosong, ini yang banyaknya anggota 1, ini banyaknya anggota 2, ini banyaknya anggota 3. Jadi ada dihitung 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3. 7, 7 tambah 1, 8. Jadi ini untuk yang banyaknya anggota 3 ada 8. Melihat ini bisa tahu. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk yang banyaknya anggota 6. Ini ternyata bisa dihitung dari sini. Itu salah satu manfaat dari segitiga Pascal. Nah, sekarang dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A itu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian lambangnya ini. Jika A itu himpunan bagian dari B dan B ini himpunan bagian A. Nah, itu dinotasikan A sama dengan B. Itu jika A dan B itu sama. Tapi kalau banyaknya anggota yang sama, itu dinamakan A ekuivalen dengan B. Jadi kalau banyaknya anggota saja yang sama, dinamakan ekuivalen. Contohnya untuk yang bawah ini, misalnya A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian yang B itu anggotanya A, B, dan C. Ini maka A dan B ini adalah ekuivalen ini, ekuivalen. Tapi kalau yang ini sama, A dan B dikatakan sama, itu berarti kedua-duanya ya sama persis. Jadi A itu anggotanya 1, 2, 3. Kemudian kalau yang B itu ya sama 1, 2, dan 3. Ini dikatakan sama. Jadi sama dengan ekuivalen berbeda. Kalau ekuivalen banyaknya anggota saja yang sama. Kalau A dan B sama, berarti anggotanya dan banyaknya anggota juga sama. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini adalah himpunannya, misalnya S 1, 2, 3, 4 sampai 9, kemudian A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini A itu ada di dalamnya B. Maka dinamakan A ini adalah himpunan bagian dari B. Jadi A itu di dalamnya B. Kemudian irisannya, jadi yang sama mana antara A dan B, irisannya itu ini, ya ini 1, 2, 3 yang sama dengan A. Kalau digabung tuh semuanya ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan B. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini, misalnya S itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya juga 1, 2, 3, 4. Berarti A itu sama dengan B ini. Nah, ini. Irisannya mana? Ya sama ini. Gabungannya mana? Ya sama dengan ini juga. Nah, itu salah satu diagram Venn irisannya dan gabungannya. Ini himpunannya. Nah, itu untuk mengawali sebelum sampai ke operasi himpunan. Nah, saya rasa itu saja untuk himpunan bagian pertama.
Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.